Shalom. Siang hari ini saya terpanggil untuk menceritakan firman Tuhan yang saya rasakan ada panggilan dari Roh Kudus. Saya yakin sekaranglah saatnya mungkin yang Tuhan izinkan, yang Tuhan berikan waktu untuk saya untuk menyampaikan, menceritakan sedikit firman-Nya yang saya pelajari. Kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Yesus, di siang hari ini ya Bapa, Engkau ada dimanapun kami berada Tuhan. Saat apapun kegiatan kami, apapun yang kami pikirkan, Engkaulah yang terutama di dalam pikiran kami. Engkaulah yang berkuasa atas segala yang kami kerjakan. Hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja ya Tuhan Yesus. Ajar kami ya Bapa, bukakan hati dan pikiran kami untuk kami mendengarkan firman-Mu ini. Kami bisa lebih mengerti kehendak-Mu. Kami bisa melakukan apa yang Engkau inginkan. Tuhan Yesus, kami melakukan hanya untuk menyenangkan hati-Mu. Urapi kami dengan urapan-Mu yang baru Tuhan. Bahkan segala kuasa-kuasa apapun yang tidak memuliakan nama-Mu, demi nama Tuhan Yesus kami patahkan kuasanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau yang beserta kami, Engkau yang memberkati anak-Mu ini ya Bapa, untuk menyampaikan isi hati-Mu. Terima kasih Yesus. Haleluya. Amin. Tema yang ingin saya sampaikan yang terambil dari 1 Samuel 2 ayat 9. Temanya adalah sembah Sang Raja Tuhan Yesus karena kuasa-Nya sempurna dan ajaib. Kita baca 1 Samuel 2 ayat 9. Langkah kaki orang-orang yang dikasihinya dilindunginya, tetapi orang-orang fasik akan mati binasa dalam kegelapan. Sebab bukan oleh karena kekuatannya sendiri seseorang berkuasa. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Kita hidup di zaman sekarang, kalau bisa saya katakan, semua itu pastilah ada kekuatan, ada campur tangan dari Tuhan Yesus. Jangan kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, karena orang-orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri akan menemukan jalan yang buntu. Ya, seperti ibarat, kalau bisa saya katakan, seperti gasing. Gasing itu berputar, terus berputar-putar. Tapi kalau si empunya gasing stop, atau si empunya gasing mengambil gasingnya, berhentilah semua kegiatan. Apapun yang kita lakukan percuma. Tetapi kalau yang kita lakukan adalah kita ikutkan penyertaan Yesus, kita bertanya kepada Yesus, kita mengandalkan kepada Yesus, pastilah semuanya pekerjaan yang kita kerjakan itu berhasil. Saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, firman ini saya merasa rindu untuk menyampaikan di siang hari ini. Bagaimana kita bisa mengandalkan kekuatan roh yang ada pada kita. Bukan roh orang-orang dunia yang andalkan. Mereka mengandalkan roh dari roh-roh yang bukan dari Tuhan Yesus. Tetapi kita yang percaya, roh yang kita yakini adalah namanya Roh Kudus. Roh Kudus yang ada di dalam kita, yang diberikan kepada Tuhan sebagai penolong, sebagai menyertai kita untuk kita bisa berhasil, untuk kita bisa hidup di bumi ini, adalah Roh Kudus. Kalau yang saya alami, Roh Kudus itu bisa
ada kekuatan, ada ada sesuatu tenaga-tenaga yang berbeda yang saya rasakan, yang dahsyat, tapi benar-benar nyata. Roh Kudus itu bisa kita aktifkan apabila kita mengandalkan Tuhan Yesus. Bisa kita pakai, atau boleh saya katakan, kekuatan Roh Kudus itu dapat kita tunjukkan. Ya, dapat kita tunjukkan. Melalui apa ya? Melalui kita senyum, itu saya yakin ada sukacita yang diberikan Tuhan. Melalui apa lagi? Melalui perbuatan kita sehari-hari, perbuatan kita yang dilihat orang-orang yang kita temui adalah yang benar-benar menunjukkan kalau kita adalah anak-anak Tuhan. Yaitu juga termasuk kekuatan Roh Kudus, karena kita mengandalkan Roh itu. Tinggal bagaimana kita mengaktifkan Roh Kudus itu. Mungkin agak berbeda yang saya sampaikan, bagaimana mengaktifkan kekuatan kuasa Roh Kudus itu. Karena kekuatan kuasa Roh Kudus itu bisa nyata, dan memang benar-benar nyata, bekerja di dalam kita, bekerja di dalam setiap perkataan kita. Roh Kudus itu bekerja di dalam setiap apa yang kita pikirkan, bahkan apa yang setiap kita lihat. Kalau memang kita sudah benar-benar dekat dengan Tuhan Yesus, itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Bahkan pernah satu kali ibu saya merasakan dia berdoa. Selesai ia berdoa, ia merasakan seperti ada angin yang kencang melingkupi dirinya. Dia katakan, Tuhan Yesus, aku percaya Roh-Mu yang melawatku. Kata ibu saya. Saya yakin ya saudara-saudara, setiap yang kita rasakan itu jangan lantas kita katakan, ada setan yang lewat. Tidak. Kalau kita memang benar-benar dekat, itulah makhluk-makhluk surga kalau bisa saya katakan, yang mendatangi kita, yang mengelilingi kita. Ada suasana di sekitar kita seperti mungkin angin yang bertiup, ada kekuatan, atau kita merinding. Saya percaya itulah kuasa Roh Kudus, atau katakanlah kuasa malaikat surga yang kita tidak tahu, yang tidak kita lihat. Tapi saya percaya saat kita berdoa benar-benar dekat kepada Tuhan Yesus, ada seperti tanda. Tidak mengalami seperti ruang hampa gitu ya. Karena kekuatan Roh Kudus itu nyata, bekerja. Dan kalau bisa saya katakan, kita bisa memakai kekuatan Roh Kudus itu dengan memakai kata kunci. Kalau bisa saya katakan, ada kata kuncinya. Ya, ada kata kuncinya. Ada caranya untuk kita bisa mengaktifkan kekuatan kuasa Roh Kudus itu yang sudah dianugerahkan Bapa kita, yang sudah dianugerahkan Tuhan kita. Kita bisa aktifkan. Ya, kuasa Tuhan itu nyata terjadi dalam kehidupan keluarga kita. Bisa nyata terjadi di dalam setiap perbuatan apapun yang kita kerjakan. Anugerah yang Tuhan berikan itu adalah Roh Kudus untuk sebagai penolong kita, bagi saudara dan saya, bagi kita semuanya. Kekuatan Roh Kudus itu terjadi dan bekerja secara apa? Secara aktif. Setiap hari, setiap jam dalam kehidupan kita. Bila kita sudah mengalami ada pengalaman-pengalaman bersama Tuhan Yesus, pasti kita merasakan ada suatu kekuatan yang bekerja di dalam pikiran kita, yang bekerja di dalam hati kita. Setiap kita ingin mengambil keputusan, kita menanyakan, Tuhan, apakah keputusanku ini benar? Saya yakin Tuhan pasti memberikan jawaban di dalam hati kita yang dikerjakan oleh Roh Kudus itu sendiri.
Untuk mengalami Tuhan Yesus ada cara, ada kata kuncinya yang tadi saya katakan. Bagaimana kita bisa mendekatkan diri kita, bagaimana kita bisa mengalami Tuhan Yesus, itu semua dari pergaulan kita, dari hubungan bagaimana kita mendekat kepada Tuhan Yesus. Selama hidup kita pasti ada dan bahkan akan banyak pergumulan, pasti akan ada banyak tantangan, ujian yang kita hadapi. Itu semuanya ya bunga-bunga kehidupan kalau saya katakan. Maksudnya bunga-bunga kehidupan, semua orang pasti merasakannya, pasti mengalaminya. Katakanlah kita yang benar-benar dekat kepada Tuhan tidak luput dari pergumulan. Orang di luar sana, orang dunia sana apalagi, pasti mereka mengalami pergumulan. Hanya bedanya kita yang dekat kepada Tuhan, kita bisa menyelesaikan. Cara pandang kita untuk menyelesaikan pergumulan itu sangat-sangat berbeda dan sangat unik. Kita memandang seseorang itu tidak negatif. Kita memandang seseorang itu ya dari hal-hal yang positif. Roh Kudus itu terjadi dan bekerja secara aktif dalam hidup kita bila kita sudah mengalami Tuhan Yesus. Ada caranya untuk kita bisa mendekatkan diri dalam hadirat-Nya. Selama kita hidup pasti ada, bahkan akan banyak pergumulan-pergumulan itu datang dalam kehidupan kita. Tantangan-tantangan terjadi dalam kehidupan kita. Bagaimana kita melewati masa-masa di padang gurun kita. Masa-masa yang sesulit apapun. Saya yakin dengan kekuatan Roh Kudus itu, dengan kekuatan roh yang ada pada kita, kita bisa menyelesaikannya. Kita bisa tahap demi tahap bersama Roh Kudus itu untuk kita menghadapinya, untuk kita maju apapun yang terjadi. Karena saya banyak mengalami kejadian, katakanlah ujian yang bisa saya lewati tanpa ada rasa sedih, tanpa ada rasa putus asa. Nanti saya bisa ceritakan di lain waktu. Untuk kali ini saya akan menyampaikan ada 3 poin bagaimana kita bisa melakukan caranya agar Roh Kudus itu bekerja aktif dalam diri kita. Poin yang pertama, adalah ya sangat tidak perlu sulit. Baca Alkitab yang pertama. Kadang kita baca Alkitab menganggap sesuatu yang bagaimana, pekerjaan yang gampang, ngantuk katakanlah. Iya, dulu juga saya pernah untuk awal-awal saya coba untuk dekat dengan Tuhan Yesus, tidak mudah, tapi pasti bisa. Kita membaca Alkitab, kita bisa pelajari Alkitab, karena itulah kekuatannya yang sebenarnya. Kekuatan Tuhan Yesus itu bisa kita mengerti bagaimana pribadi Tuhan Yesus itu sebenarnya bisa kita kenal. Ya, hanya dengan belajar, hanya dengan membaca Alkitab lah kita bisa mengenal firman itu, karena firman itu mempunyai kekuatan yang amat dahsyat kalau bisa saya katakan. Ya, bacalah Alkitab untuk rutin, untuk kegiatan rutin. Ya, jangan hanya sekedar baca sebentar, besok kosong, tidak baca lagi, nanti kapan-kapan. Tidak ya saudara-saudara dalam Tuhan Yesus. Mari kita baca Alkitab itu dengan kegiatan yang rutin, dengan kegiatan yang katakanlah kita bisa membuat waktu yang tepat. Kita pilih waktu kita yang tepat. Kita sengaja untuk membaca firman itu di waktu yang kita pilih. Ya, boleh pagi kah, malam kah kalau kita
memang hanya waktu malam, tidak apa. Hanya Tuhan itu ingin melihat kesungguhan kita, ketaatan kita, untuk kita mengenal apa yang Tuhan inginkan, untuk kita mengetahui apa yang dikehendaki Tuhan Yesus. Dari baca Alkitab itulah iman kita bertumbuh dan kita mendapatkan kekuatan yang baru dari Tuhan. Jadi tidak bisa ditawar-tawar lagi, mulailah saat ini juga. Jangan ditunda, mulailah saat ini juga kita membaca Alkitab, karena dari situlah awal keajaiban. Ya, awal mujizat itu dapat terjadi. Kesembuhan dapat terjadi kalau kita membaca Alkitab, karena dalam membaca, mendengarkan firman Tuhan, kita lebih yakin, oh Tuhan itu nyata, oh Tuhan itu dahsyat, Tuhan itu baik. Bagaimana mungkin kita tidak tahu firman, tidak pernah membaca, tapi kita menginginkan mujizat? Kalau saya rasa itu sangat sulit. Walaupun kita datang kepada Yesus, orang yang baru mengenal Yesus, ya dapat juga bisa mengalami mujizat. Tapi kita yang sudah bertahun-tahun mengenal Tuhan Yesus, mari kita lebih dekat lagi. Kita mengenalnya dari pembacaan firman Tuhan, ya, dari pembacaan Alkitab itu. Poin yang kedua yang saya catat, yang saya pelajari, kita bagaimana Roh Kudus itu untuk bekerja aktif dalam diri kita. Kita lakukan pujian penyembahan. Ya, pujian penyembahan. Mungkin di pagi hari. Ya, karena di pagi hari waktu yang tepat, waktu yang sepi, katakanlah waktu yang tidak ada gangguan, kita bisa melakukan pujian penyembahan di pagi hari. Karena Tuhan pasti merasa wah, ini anakku sedang memanggil nih pagi hari. Karena kita juga sebagai orang tua, ya, kalau setiap hari anak-anak kita itu memuji kita, mama cantik, mama baik, pasti hati kita tergetar, pasti hati kita ingin memperhatikan anak kita tersebut, anak kita yang sering memanggil nama kita, anak kita yang sering memuji kita, berbuat baik kepada kita, pasti berbeda lah. Katakanlah ada anak kita 4, si A, si B, si C, si D, tapi ada satu orang yang suka memanggil kita, memuji kita, berbaik hati, menyediakan makanan untuk kita, pastilah kita berbeda. Bukan berarti kita berbeda atau beda kasih sayang, tidak. Tapi pasti yang kita perhatikan anak yang sering memuji-muji, anak yang baik kepada kita, yang memperhatikan. Ya, terlebih Tuhan kita yang maha besar. Dia tahu isi hati kita, dia tahu kerinduan kita. Kalau kita setiap pagi datang kepadanya, saya percaya Tuhan itu pasti melihat dari surga, mendengar doa kita, bahkan mengabulkan setiap apapun yang terbersih, yang terlintas di hati kita, dan dinyatakannya. Ya, itulah mujizat yang saya alami. Pujian penyembahan, memuji Tuhan itu setiap hari, setiap pagi. Tuhan mau dan pasti rindu agar kita memujinya setiap hari, karena Allah yang kita sembah adalah Tuhan yang cemburu. Kalau kita hanya mengerjakan pekerjaan dunia ini, kita tidak pernah memujinya. Tuhan adalah Allah yang cemburu, Tuhan katakan. Ya, mari kita puji Dia, kita utamakan di pagi hari, kita dahulukan Tuhan kita yang baik, Tuhan kita yang penuh kasih. Kita sampaikan di pagi hari. Karena menyembah Tuhan tidak sekedar kita menyanyi-nyanyi di gereja, tidak sekedar bertepuk tangan di gereja, tapi menyembah dalam arti kata melakukan dengan senang hati. Menyembah, memuji Tuhan itu kita lakukan dengan
kerinduan, seperti kita rindu bertelepon katakanlah kepada anak kita yang jauh, kita ingin bertelepon. Ya, demikian Tuhan. Setiap pagi kita rindu untuk menyapanya, untuk menyapa Tuhan, menyapa Roh Kudus itu. Setiap pagi kita lakukan pujian penyembahan. Sungguh melakukan dengan sungguh-sungguh kita melakukan pujian penyembahan, melakukan apa yang dikehendaki Tuhan. Ya pastilah saya yakin Roh Kudus itu bekerja aktif dalam setiap yang kita pikirkan, apa yang kita rencanakan. Kita ajak Roh Kudus itu, apa yang harus kita lakukan. Saya yakin setiap keputusan-keputusan kita pastilah diberkati Tuhan, karena kita mengikut sertakan kuasa Roh Kudus itu dalam kita membaca firman Tuhan, Alkitab, dalam kita setiap pujian penyembahan setiap pagi. Poin yang ketiga, bagaimana Roh Kudus itu bekerja aktif dalam diri kita. Yang ketiga, kita bergaul erat dengan Tuhan Yesus. Bagaimana cara kita bergaul erat dengannya? Ya, hanya dekat. Kita mendekatkan diri. Ya, pastilah memang Tuhanlah yang terlebih dahulu memanggil kita untuk kita memang bisa rindu kepadanya. Tapi walaupun kita belum merasa terpanggil, kita lakukan aja kegiatan rutin itu. Kita lakukan dengan ketaatan. Kalau saya melakukannya dengan tepat waktu. Ya katakanlah kalau jam 5 ya jam 5 kita lakukan setiap pagi. Ataupun kalau jam 6 ya jam 6 lah. Kalau lebih bisa lebih cepat. Karena Tuhan Yesus juga berdoa jauh sebelum subuh. Subuh itu waktu tetangga kita berdoa, kita sudah berdoa. Ya, karena Tuhan lebih cepat melakukan doanya sewaktu ia akan disalibkan. Bergaul erat dengan Tuhan, bagaimana caranya? Bagaimana ya? Pasti kalau saya katakan ada caranya. Bagaimana kita bergaul erat dengan Tuhan Yesus? Ya, kita selalu menyapanya, ya berdoa, melakukan pujian penyembahan. Pastilah kita dalam setiap melewati pergumulan hidup, ada rintangan, ada tantangan. Itu cara berpikir kita untuk menyelesaikannya saya yakin berbeda. Karena saya mengalaminya sendiri. Kita pasti senang ngobrol berlama-lama ya, katakanlah dahulu kita masih muda, waktu kita bertemu dengan kekasih kita kayaknya kepengen ya, kita ingin selalu gitu, ingin selalu bertemu, ingin selalu ngobrol dengan kekasih kita. Ya demikian Tuhan, terlebih Tuhan ingin kita selalu menyapanya, kita selalu Tuhan inginkan untuk berkomunikasi dengan Tuhan Yesus. Terlebih itu juga Tuhan ingin dekat dengan kita. Apapun keperluan kita, mari kita mulai dari sekarang. Kita tanya kepada Yesus, Tuhan, apakah keperluanku ini layak aku terima? Tuhan lebih tahu. Karena apa yang kita perlukan pasti Tuhan berikan. Bukan hanya karena kita sakit kita berdoa. Walaupun rasanya sakit penyakit masih ada, kita sudah berdoa berbulan-bulan, mungkin bertahun-tahun tapi belum juga sembuh. Yakinlah Tuhan ada rencana di atas semua. Apa yang kita alami pasti ada Tuhan yang ingin sampaikan. Kita tanyakan Tuhan. Pastilah ada yang ingin Tuhan sampaikan atas semua pergumulan kita. Saya ada kesaksian sedikit. Dulu pernah
saya melayani sekolah minggu. Jadi beberapa waktu di awal-awal saya melayani sekolah minggu, saya mengalami kejadian kalau yang bisa katakan agak aneh. Penyakit yang saya derita itu agak aneh. Ya, pertama waktu saya awal masuk melayani sekolah minggu, saya masih fine aja. Tubuh saya tidak ada yang sakit, tidak ada yang saya keluhkan. Tapi setelah minggu kedua, minggu berikutnya saya melayani, sepulang dari pelayanan jam 7 malam, saya merasakan ada yang sakitnya amat sangat di daerah punggung saya, di daerah tulang ekor, di daerah pinggang saya, sakitnya itu luar biasa. Kalau bisa saya jabarkan, kesakitan itu seperti ditusuk-tusuk jarum, seperti ditusuk-tusuk paku, seperti dipukul pakai kayu. Aduh, kalau saya ingat-ingat sekarang, sakitnya itu tidak tertahankan sampai saya waktu menaik angkutan hendak akan pulang itu, saya menangis. Bertepatan juga pas angkutan yang saya naikin itu kosong, tidak ada penumpang. Jadi saya nangis di dalam hati, tapi air mata saya keluar karena menahannya, sakitnya luar biasa. Saya kesakitan, sampai di rumah juga saya berdoa, saya pakai minyak urapan yang saya percayai. Dengan berdoa saya merasakan beberapa katakanlah setengah jam kemudian agak berkurang, tapi setelah sampai di rumah sakitnya juga mulai kambuh. Saya coba untuk mandi, untuk mulai beristirahat, karena sampai di rumah pas pulang pelayanan waktu itu sudah jam 9 malam sampai di rumah. Saya mulai tidur, saya menahan sakit sambil saya berdoa. Saya yakin Tuhan, ini hanya sebentar. Dalam doa saya, ini hanya sebentar, saya sembuh, semuanya tidak ada lagi. Besok pagi saya tidur kembali, besok pagi saya terbangun. Untuk saya sudah terbiasa melakukan saat teduh, saya berdoa kembali. Pinggang saya mulai agak berkurang, tidak seperti yang saya alami di waktu sepulang pelayanan. Saya tidak pernah untuk mengeluh, karena saya tahu kalau kita mengatakan sakit, kalau kita mengatakan kepada seseorang kita lagi sakit, karena di pikiran saya demikian, apa yang saya katakan pasti terjadi. Jadi saya tidak mau, tidak cerita kepada siapapun. Bahkan kepada anak-anak saya diam saja, saya melakukan kegiatan. Kalaupun membersihkan rumah hanya sebentar, sedikit, ya saya lakukan, saya istirahat. Karena sering kambuh, sakit nyeri di tulang ekor, sakit pinggang yang saya alami itu tidak seperti biasanya yang saya alami. Mulai hari Senin, Selasa, itu sakitnya terus. Kadang sembuh, kadang kambuh, kumat gitulah saya katakan. Sakitnya luar biasa. Tapi setelah hari ketika saya berdoa, saya sujud kepada Tuhan, pakai minyak urapan, hari Rabu, semua yang saya sakit, yang saya rasakan itu seperti ditusuk-tusuk paku, dipukul punggung saya pakai kayu, itu hilang, sembuh dalam nama Tuhan Yesus, sembuh hari Rabu. Minggu berikutnya saya pelayanan kembali saya merasakan sakit lagi setelah pulang pelayanan. Jadi sakit itu seperti ada waktunya. Hari Minggu, Senin, Selasa, Rabu, setiap saya pulang pelayanan pasti saya merasakan sakit itu. Tapi setelah saya bawa dalam doa, setelah saya renungkan, ternyata saya harus berdiam diri di rumah untuk sementara, katakanlah off sebagai guru sekolah minggu. Ya, setelah saya off sebagai guru sekolah minggu, setelah saya tidak aktif kembali,
mujizatnya terjadi. Saya tidak tahu apa yang dikehendaki Tuhan, tapi nyata setelah saya minta off sebagai guru selama minggu, semua penyakit saya sembuh. Kerinduan saya tidak hanya sampai saya off, saya sudah sehat, saya sudah sembuh, saya kembali ingin melayani. Kiranya kerinduan saya untuk melayani bisa dibukakan Tuhan, bisa diberikan Tuhan tempat saya untuk melayani. Kiranya inilah doa saya di tengah-tengah saudara-saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jadi pengalaman-pengalaman saya tidak serta-merta bukan karena kehebatan doa saya. Saya yakin siapapun saudara-saudara sekalian, saudara-saudara yang terkasih, yang mengalami sakit penyakit, yakin Tuhan pasti menyembuhkan sakit penyakit kita. Ya, karena ada caranya. Yang saya katakan tadi, kita aktifkan Roh Kudus itu dengan 3 poin. Kita dekat dengan Tuhan, membaca Alkitab, pujian penyembahan. Ya, kita selalu rutin untuk menyapa Tuhan Yesus dalam doa dan permohonan kita. Pengalaman yang saya alami ini, kiranya kesaksian yang saya alami ini dapat membangun, dapat mengubah cara berpikir kita. Hanya Tuhanlah. Walaupun kadang mujizat itu tidak serta-merta tring gitu, kalau saya katakan tidak langsung terjadi, tidak instan. Ada mujizat yang tahap demi tahap, ada waktunya, ada prosesnya. Ya, barulah mujizat itu terjadi. Kita baca ada kejadian yang Yesus lakukan di dalam Markus 11 ayatnya yang ke-12. Yesus mengutuk pohon ara. Saya bacakan. Keesokan harinya, sesudah Yesus dan ke-12 muridnya meninggalkan Betania, Yesus merasa lapar. Dan dari jauh ia melihat pohon ara yang sudah berdaun. Ia mendekatinya untuk melihat kalau ia mendapat apa-apa pada pohon itu. Tetapi pada waktu ia tiba di situ, ia tidak mendapat apa-apa selain daun-daun saja, sebab memang bukan musim buah ara. Ayat yang ke-14. Maka katanya kepada pohon itu, jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya. Dan murid-muridnya pun mendengarnya. Saya lanjutkan ke ayat yang 20, Markus 11 ayat yang ke-20. Pagi-pagi ketika Yesus dan murid-muridnya lewat, mereka melihat pohon ara tadi sudah kering sampai ke akar-akarnya. Ya, Tuhan sendiri melakukan mujizat yang tidak tring gitu, tidak instan. Tuhan ingin menunjukkan kalau mujizat itu bisa terjadi, ada prosesnya, ada waktunya. Jadi sewaktu Tuhan Yesus ini meninggalkan Betania, ia melihat pohon ara tapi tidak melihat buah pohon ara itu. Lalu Tuhan mengutuknya, kau sekali-kali tidak ada yang memakan buahmu. Ya, di ayat yang ke-14 maka katanya kepada pohon itu, jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya. Dan murid-muridnya pun mendengarnya. Jadi Tuhan mengutuk pohon ara di waktu katakanlah kalau Yesus merasa lapar. Di ayat yang ke-12 tadi kata Tuhan Yesus, waktu ia pergi meninggalkan Betania, Yesus merasa lapar. Kalau bisa saya andaikan ini siang hari, karena kita merasa lapar di siang hari. Karena di Markus 11 tidak dicatat waktunya kapan Tuhan Yesus mengutuk pohon ara itu. Kalau bisa saya katakan waktu kita merasa lapar,
Kita ya mungkin sekitar jam 1 siang. Tetapi yang terjadi, pohon ara itu kering di ayat yang ke-20, Markus 11 ayat yang ke-20. Pagi-pagi ketika Yesus dan murid-muridnya lewat, ya pagi-pagi keesokan harinya, ada prosesnya, ada waktu beberapa jam dari siang kemarin hingga esok pagi, barulah pohon ara itu kering. Perkataan Yesus nyata, perkataan atau kutukan Tuhan Yesus itu terjadi. Apa kalau saya katakan, apa Tuhan Yesus tidak sanggup mengeringkan pohon ara? Ya pasti sanggup. Tapi di sini Tuhan Yesus hendak menyampaikan, memperlihatkan mujizat itu terjadi, ada prosesnya. Itu yang kita pegang. Walaupun belum instan terjadi, sakit penyakit kita belum sembuh, ada prosesnya. Terus tidak jemu-jemu, tidak henti-henti kita dekat kepada Tuhan Yesus. Kita membaca firman Tuhan, bahkan mendengarkan setiap apa yang disampaikan oleh hamba Tuhan. Percayalah, karena saya pernah mendengar seseorang mengatakan, itu pendeta yang disampaikan aja belum tentu dia lakukan, katanya. Itu tidak menjadi urusan kita. Yang menjadi urusan kita, apa yang disampaikan oleh hamba Tuhan, kalau itu memang benar dari firman Tuhan, kita lakukan. Karena itulah yang saya lakukan. Satu poin saja yang kita lakukan setiap kita beribadah, setiap hari Minggu kita mendengarkan firman. Saya yakin pertumbuhan iman kita itu berbeda. Ada pertumbuhan yang katakanlah lebih besar kalau saya katakan. Tapi Tuhan katakan iman kita sekecil biji sesawi pun bisa memindahkan gunung. Ya, bukan ukuran besar kecilnya, tapi pertumbuhan iman kita kepada Tuhan hanya dengan membaca firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Kiranya firman Tuhan yang saya bagi di sore hari ini bisa menjadi pelajaran, bisa mengubah kita untuk kita lebih dekat kepada Tuhan Yesus. Tapi hanya Tuhanlah yang mengubah hati kita. Hanya Roh Kudus itulah yang bisa mengubah cara berpikir kita untuk kita rindu datang kepadanya. Kita yakin mujizat itu kita serahkan saja. Apa yang dikehendaki Tuhan kapan terjadi, kita hanya bisa mengikuti tahap demi tahap, hari demi hari, tanpa jauh dari Tuhan Yesus. Kita semua pasti menginginkan mujizat terjadi. Jangan terlalu fokus, katakanlah, jangan terlalu menunggu-nunggu mujizat itu nyata. Kita lakukan tetap menyembah Tuhan, kita berdoa, dan yang terpenting melakukan kehendak Tuhan. Dengan tuntunan Roh Kudus kita tanyakan apa yang ingin Tuhan lakukan atas hidup kita. Poin yang terakhir yaitu untuk melakukan yang dikehendakinya memang sepertinya gampang, tapi tidak mudah kalau saya katakan. Kita butuh proses, butuh waktu yang lama, ya tergantung kehendak Tuhan. Kita butuh tahap demi tahap untuk menyatakan kalau kita ini hanya mengikuti kehendak Tuhan, pasrah katakanlah. Tapi bukan berarti kita pasrah tidak melakukan apa-apa, tidak. Kita melakukan, kita tanya apa yang harus kita lakukan dalam penyembuhan kita untuk kita bisa segera sembuh. Tapi hanya Tuhan Yesuslah yang menjadi sumber kesembuhan kita, ataupun hanya Tuhan Yesuslah yang menjadi sumber penyelesaian semua pergumulan kita. Puji Tuhan, kiranya firman ini
kesaksian saya ini menjadi kekuatan bagi kita dalam penantian kita dalam kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus. Salam dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus yang menyertai kita sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Amin.